Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kami bertiga ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru, rekan kerja terkait dengan program yang sedang kami laksanakan, yaitu pendidikan guru penggerak. Di salah satu sesi ada yang namanya sesi berbagi. Nah, sesi berbagi ini kami berbagi ilmu. Nah, sesi berbagi ini ada 6 tema yang kami akan bagikan, dan ke-6 ini dibagi 3, masing-masing 2. Yang pertama ini yang saya tayangkan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang keduanya teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Itu yang bagian saya. Nah, yang kedua nanti keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia berkualitas. Nanti Bu Mei akan menyampaikan. Dan yang ketiga restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Itu nanti yang menyampaikan Bu Kurnia. Jadi bahasanya memang terdengar asing oleh kita, tapi kalau dibaca lebih dalam, ya sehari-hari kita sudah melaksanakan. Apalagi guru BK, ini banget BK banget. Jadi walaupun bahasanya ada istilah restitusi segala macam, toh pada realitanya kita sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan porsinya saya akan memaparkan tentang budaya positif. Namun untuk itu sebelum saya masuk, marilah kita sama-sama buka bagian beragama Islam dengan lafaz Bismillah. Bagi yang agama lain silakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sesi yang saya akan bagikan Bapak Ibu selaras dengan visi sekolah kita, nilai-nilai kebijakan dan elemen institusi atau organisasi. Nah, yang 6 ini sudah tidak asing lagi di kita. Apalagi visi sekolah kita adalah sekolah unggul selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi apa yang kami sampaikan ini relevan banget dengan visi sekolah kita. Nah, ada 6, lebih jelasnya di sini, ada 6 dimensi terkait dengan budaya positif, yang salah satu nilai dimensinya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, pemaparan saya ini kalau dikasih judul itu sangat tepat sekali, budaya positif selaras dengan profil pelajar Pancasila. Yang keduanya terkait dengan motivasi, kemudian terkait dengan restitusi yang akan diperdalam oleh Bu Kurnia terakhir nanti. Nah, dalam profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 dimensi, dan ini dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi Bapak
Ibu yang saya hormati, kalau setiap pagi kita mendengar yang Muslim membaca ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna, yang non Muslim ibadah pagi, itu bagian dari ini, bagian dari beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selaras sekali kita breakdown dalam program kerja sekolah yang ketika pagi-pagi Bapak Ibu mendengarkan ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna, yang non Muslim ibadah pagi. Elemen selain itu adalah juga berakhlak. Akhlak kepada siapa di sini? Akhlak kepada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara atau akhlak bernegara. Jadi ini murni sudah dicanangkan oleh Kemdikbud yang pertama, dan yang kedua dimensinya adalah berkebinekaan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Di kita sudah dilaksanakan upaya itu. Misalnya kemarin pada saat HUT sekolah Bu Maya, Bu Kurnia, itu kita ada fashion week atau fashion show budaya Nusantara. Ini bagian dari dimensi kebinekaan global. Karena selain budaya Nusantara, juga budaya internasional. Ada 9 negara sesuai dengan undiannya, mereka menampilkan kreasinya, dan itu bagian dari mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, dan yang ketiga refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, sekolah negeri khususnya kita itu sangat bineka sekali dari segi apapun juga. Agama misalnya di kita sudah sangat toleran banget, tinggi banget toleransinya di kita, sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan pandangan berbeda agama, pandangan keyakinannya masing-masing. Dan yang ketiga dimensinya adalah bergotong royong. Elemennya apa saja? Ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan selama ini sudah mengarah ke sini. Kolaborasi. Jadi bagaimana antara satu dengan lainnya saling berkolaborasi dalam melaksanakan program kerja. Kemudian kepedulian juga, kita ada program OSIS misalnya, bakti sosial, dan itu bagian dari kepedulian dan berbagi. Dimensi keempat, Bapak Ibu, yaitu mandiri. Mandiri ini elemennya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi ini, anak-anak memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugasnya, yaitu sebagai pelajar. Nah, regulasi diri berharap anak-anak sudah bisa memanage diri sendiri, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Atau kata Mbak Surip begitu, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi. Nah, dimensi yang kelima, bernalar kritis. Elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Nah, yang terakhir, yang keenam, kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil.
Nah, apa yang saya sampaikan ke 6 dimensi ini kita sudah terlaksana dalam kegiatan kita. Dalam acara HUT sekolah saja misalnya, itu semua dimensi termasuk, saya pikir. Apalagi dimensi kreatif. Sekolah hanya menyiapkan booth, hanya menyiapkan tenda, hanya menyiapkan stand, terserah mereka mau dibikin seperti apa, dan ternyata kita bisa melihat bersama itu luar biasa kreasi anak-anaknya. Jadi ini dalam rangka mewujudkan visi sekolah tadi, yaitu unggul selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lihat selain yang ke-6 itu yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus ada dalam suatu organisasi, berarti harus ada dalam sekolah kita. Maka ada versi lain, ini cukup banyak. Ini tepat banget nih guru BK gitu. Bagaimana kita menanamkan sikap murid kita yang toleran, rasa hormat, punya integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, kepercayaan diri, dan komitmen. Ini sikap murid bagian dari budaya positif yang harus kita kembangkan. Jadi harapan kami bertiga, Bapak Ibu yang kami undang ini bisa menularkan energi positif seperti ini kepada guru lain, sehingga pada akhirnya berimbas kepada murid atau kepada peserta didik. Ada juga versi lain terkait dengan nilai positif atau budaya positif. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya tetap ada di atas terkait dengan religiusnya. Kemandirian dan tanggung jawab, kemudian jujur atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi dan kesatuan. Tapi kita cukup mengambil dari semua itu adalah yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Versi lain juga masih ada banyak. Jadi kalau di eranya kurikulum 2013 kita mengenal karakter yang saat itu wajib ada di setiap muatan mapel adalah 6 karakter yang kita ketahui, misalnya ada religius, ada nasionalisme, ada integritas, ada mandiri, ada gotong royong. Nah itu kelima itu bukan 6 ya. Kelima karakter itu sekarang diperas dan diambil satu intisarinya ke dalam apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan motivasi. Jadi ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu? Nanti akan dijabarkan lebih luas sama Bu Kurnia. Tapi sedikit saja di sini saya ingin jelaskan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya
di kelas itu selalu mempraktekkan budaya positifnya itu doa, kemudian jam keberapapun bisa tanya anak-anak yang saya ngajar kelas 11 semua itu selalu diawali dengan bersiap, berdoa, setelah itu cek kebersihan kelas dan cek kerapihan dalam berpakaian. Itu tiga itu yang selalu saya terapkan di setiap kelas, dan harapan saya kepada Bapak Ibu semua juga seperti itu. Jadi ketika kita masuk kelas nggak langsung ujuk-ujuk ngajar segala macam, tapi kita siap, mereka doa, kemudian kita cek kebersihan kelasnya. Nggak apa-apa, kita keliling ke belakang, ke samping, ngecek kebersihan, ada sampah, kita pungut. Nah, kalau kita mungut sendiri anak akan malu, dia akan bilang, Pak udah saya aja Pak, itu yang kita minta gitu. Justru kalau misalnya kita pungut anak diam aja, itu catatan sendiri buat kita, setelah itu kita evaluasi. Nah, jadi ini diantaranya kalau dibuatkan tabel seperti ini, ada identitas gagal, identitas sukses, ada hukuman, disiplin. Disiplin itu ada beda antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi itu pada akhirnya anak mengakui bahwa dia salah dan dia akan memperbaiki kesalahan itu. Misalnya pada saat berdoa, guru nggak ikut berdoa nggak apa-apa gitu. Guru harus memperhatikan anak gitu. Jangan sampai ketika kita berdoa, anak berdoa malah ada yang main handphone, malah ada yang bercanda, ada yang sikut-sikutan. Dan yang seperti itu kita panggil nanti. Kita panggil, kita tanya kenapa, dan sampai dia mengakui bahwa itu salah, dan dia berjanji tidak akan mengakui, tidak akan mengulangi kesalahan itu. Nah, itulah bagian dari restitusi. Kalau hukuman itu lebih kepada ukur niat, keiswaan, karena memang itu tupoksinya. Kalau konsekuensi dan restitusi saya melihat adanya di Bu Yati, adanya di Bu Seli, karena BK itu nggak boleh memberikan sanksi. BK itu yang mengayomi dan memberikan sadar kepada mereka bahwa itu salah dan mereka tidak akan berbuat lagi. Kalau keiswaan tidak ada, karena keiswaan itu patokannya adalah tata tertib, hitam di atas putih, sanksinya tegas dan nyata. Itu aja barangkali Bapak Ibu semuanya dari saya. Pertama budaya positif, yang kedua terkait dengan restitusi, dan bahkan juga saya di sini ada motivasi Bapak Ibu ya, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi dari luar dan motivasi dari dalam itu nanti kita bisa diskusikan. Selanjutnya kepada Bu Mai dulu ya, kepada Bu Mai untuk menyampaikan, memaparkan materi lain. Silakan Bu Mai. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah bersedia hadir untuk mendengarkan pemaparan dari kami bertiga, saya, Bunda dan Pak Unro. Tadi sebelumnya sudah dimulai oleh Pak Unro berkaitan dengan disiplin positif dan juga motivasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Ya, baik. Pertama-tama kita mau tahu dulu apa sih itu keyakinan kelas? Apakah harus dibentuk keyakinan kelas itu? Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa perhatikan dulu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kira-kira kenapa tuh Bapak Ibu ada peraturan itu? Karena keselamatan ya. Betul. Nah, yang kedua adalah ini pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat, terutama kemarin saat masa pandemi. Menjaga prokes berarti berkaitan dengan kesehatan Bu ya. Nah, di sini
di bawahnya sudah ada jawaban. Jawaban kita mungkin merujuk pada dua hal, yaitu keselamatan, bisa juga kesehatan. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu, sebenarnya nilai keselamatan dan juga kesehatan tadi itu bisa kita anggap sebagai suatu keyakinan. Kenapa? Karena biasanya kedua hal ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi yang namanya pakai helm, pakai masker, nggak pandang apakah dia suku mana, agama mana, bahasanya apa, tidak. Semua sama. Kenapa? Karena kita memiliki keyakinan yang sama, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan tadi. Lalu yang kedua, biasanya keyakinan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, kita kalau sehari-hari pakai masker selama pandemi, kita yakin bahwa menjaga kesehatan itu penting. Jadi mau ada peraturannya kah, mau tidak ada peraturannya, apakah kita akan tetap menjaga masker kita untuk tetap kita gunakan. Begitu juga dengan menggunakan helm. Kan memang di luar itu, di jalan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita ya Bapak Ibu ya. Apakah kita akan selamat sampai tujuan ataukah tidak. Tapi biasanya orang yang memiliki keyakinan untuk menjaga keselamatan pasti akan tetap menggunakan helm, mau jauh maupun dekat. Nah, di sini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dari peraturan itu apa? Dan apa sih tujuan utama dari peraturan itu? Atau mereka hanya sekedar takut sehingga mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa mereka memahami tujuan kemudiannya. Makanya kenapa kita masih sering melihat anak menggunakan celana pensil, terus baju nggak pakai daleman, hanya langsung pakai ini untuk yang perempuan yang kadang sampai kelihatan bagian dalamnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan mulianya apa. Sedangkan kita membuat peraturan itu berdasarkan tujuan mulia sebenarnya untuk menjaga diri mereka. Tapi tidak semua murid memahami itu. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang namanya pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita mulainya dari kelas dulu. Kenapa? Dari lingkup yang kecil. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan dia lebih rinci dan lebih konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dia tidak tertuju pada misalnya waktu, misalnya datang harus tepat waktu pukul 7, misalnya seperti tidak. Itu kalau yang seperti itu peraturan. Sedangkan kalau keyakinan tidak seperti itu. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata atau kalimat negatif pada keyakinan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, di sini kalau kita lihat peraturan dulu itu sampai ada poin-poinnya ya, Bu ya. Ada poin-poinnya, bahkan yang poin yang paling kecil sampai poinnya langsung 100. Dan itu tidak semua anak bisa menghafal itu. Kenapa? Karena saking detailnya dan saking banyaknya. Nah, di sini kita buat keyakinan tidak usah banyak. Yang penting bisa tertanam dalam diri murid-murid kita. Lalu selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau memang tidak bisa diterapkan ya jangan dipaksakan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena yang namanya kelas setiap tahun akan berbeda orang, akan berbeda siswa, akan berbeda guru, sehingga keyakinannya pun harus dirubah. Seperti itu. Lanjut punya. Nah, alhamdulillah kemarin saya sudah melakukan pembentukan keyakinan di kelas saya. Di kelas 10-2, kebetulan karena saya wali kelasnya sehingga saya mengambil kelas itu. Ini adalah langkah-langkah yang saya laksanakan Bapak Ibu. Mungkin sedikit saja. Pertama, saya mempersilahkan anak-anak untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi saya bilangnya, nak coba silahkan saya kasih mereka sticky note sehingga mereka menuliskan kira-kira peraturan apa nih yang relevan yang bisa kita laksanakan di kelas kita. Lalu setelah itu mereka tulis dan mereka tempel di papan tulis isian yang sudah mereka buat. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Prosedurnya ini, lalu mengganti kalimat negatif jadi positif. Jadi kalau ada anak-anak yang masih ada kalimat jangan, tidak,
kita hilangkan, kita jadikan kalimatnya menjadi positif. Lalu tinjau kembali, selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi biasanya kan tadi kita sudah mengawal dengan nak coba berikan peraturan yang menurut kalian bisa kita laksanakan di kelas kita. Nah, peraturan-peraturan yang mereka berikan ini kita ubah ke dalam bentuk keyakinan. Lalu selanjutnya sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai dengan 7. Kemarin saya dapat 4 keyakinan. Berikutnya setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, dipersilakan meninjau ulang dan menandatangani. Jadi ini yang sudah kita buat disetujui, ditandatangani dan ditempel di kelas. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di kelas saya sudah bisa lihat, sudah ada ditempel di kelas itu. Lalu yang terakhir ini diletakkan di dinding dari tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Lanjut Bunya. Nah, ini dokumentasinya. Ini keyakinan kelasnya dan ini kesepakatannya ditandatangani oleh 36 siswa dan saya sebagai wali kelasnya dan pemandu dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, dari banyak banget, jadi ada yang peraturannya kembar dari anak-anak, misalnya sama-sama tidak boleh datang terlambat. Mungkin itu bisa 2 atau 3 orang yang melakukan itu, lalu kita buat ke dalam bentuk keyakinan sehingga terbentuklah 4 keyakinan. Yang pertama ada peduli terhadap kelas dan sesama. Lalu yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap tugas dan kehadiran, saling menghargai dan menghormati, lalu santun dalam berperilaku. Jadi keyakinan ini nggak banyak Bapak Ibu, 4, tapi kita upayakan anak-anak bisa memahami maknanya. Itu. Ini bukti kegiatannya, ada foto, ada video juga. Nah, selain membuat tadi ada keyakinan, kita perlu melakukan pendalaman Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Ada 3 pendalaman. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel T. Isinya apa? Isinya adalah memaparkan kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Terhadap apa? Terhadap tadi keyakinan yang sudah kita buat. Lalu tabel Y terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi kalau seandainya tes keyakinannya peduli, maka peduli itu terlihatnya seperti apa, terdengarnya seperti apa, dan perilaku anak seperti apa untuk menunjukkan sikap peduli tadi. Dan yang terakhir ada pembuatan tugas saya, tugas kamu. Di sini kita menuliskannya dalam bentuk meninjau tugas murid, murid tugasnya apa, guru tugasnya apa, yang bukan jadi tugas murid dan bukan tugas guru apa. Ini semua dibuat oleh anak-anak berdasarkan bimbingan dari saya sebagai wali kelasnya. Ya, ini Bapak Ibu hasil dari tabel T kan di atas. Jadi dari masing-masing keyakinan dibuat tabel T-nya, lalu di bawah tabel Y-nya, dan ini tabel tugas dan tabel bukan tugas. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan ini terbagi dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Ini biar lebih jelasnya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini umum. Kebutuhan bertahan hidup biasanya berkaitan dengan makanan, kesehatan, kenyamanan, seperti itu Bapak Ibu ya, yang sangat-sangat dasar untuk kita bisa bertahan hidup. Lalu ada 4 kebutuhan lain, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Nah, kita akan rinci satu-satu apa saja itu. Ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan fisiologis. Di sini tadi sudah disebutkan ada berupa kesehatan, rumah, makanan. Lalu ada juga bentuknya biologis Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini untuk mempertahankan keturunan ya, kelangsungan hidup berdasarkan keturunan. Jadi kan nggak mungkin sendiri gitu. Jadi harus membuat generasi-generasi berikutnya sehingga manusia tetap ada seperti itu. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasa aman. Itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Lanjut Bunya. Yang kedua yaitu kasih
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu lebih ke arah psikologis. Jadi tadi yang survival atau yang bertahan hidup itu fisiologis, memang dia berdirinya sendiri. Sedangkan kalau yang keempat lainnya lebih ke psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Sama seperti kita Bapak Ibu, di dalam lingkungan kita bekerja dan juga anak-anak sama. Kita pasti ingin diperhatikan oleh rekan guru kita. Saat kita bicara nih, saat saya sedang bicara sekarang, saya ingin diperhatikan oleh Bapak Ibu. Nah, itu adalah kebutuhan untuk rasa diterima. Diterima saya sedang memberikan pemaparan seperti itu. Sama juga seperti saya, Bunia dan Pak Umar, kita bertiga sama-sama berkolaborasi, sama-sama saling memberi masukan ya, melengkapi untuk bisa sampai pada tahap ini. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk kasih sayang dan bisa diterima. Anak-anak juga sama Bapak Ibu. Anak-anak di sini, apalagi anak-anak, mereka sangat butuh yang namanya kasih sayang dan perhatian, baik itu dari kita sebagai gurunya maupun orang tuanya di rumah. Sehingga memang ini kebutuhan yang bisa kita lihat sebenarnya. Bisa kita lihat atau bisa kita tanyakan langsung pada anak-anak. Apakah di rumah gimana sih perhatian orang tua kalian seperti itu? Atau misalnya kalau kita lihat dia sepertinya kok menyendiri, atau kok nggak seperti tidak ada teman, berarti artinya kemungkinan dia butuh. Ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu ini, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi sama dunia ya, seperti anak-anak, oh saya maunya di peringkat 1. Itu adalah salah satu bentuk kebutuhan untuk penguasaan, maunya diakui. Oh saya mau jadi guru terbaik, itu juga sama. Kenapa? Saya harus menunjukkan kompetensi saya dari mana. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia juga. Lanjut. Ada kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi memiliki pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang namanya bebas, semua orang masih mau berbagi ya. Bebas memilih, misalnya nggak usah jauh-jauh, mau ke kantin, makan berdua sama teman. Yang pasti yang satu punya kebebasan mau makan apa, yang satu juga sama. Nggak mungkin yang satu pokoknya kamu harus makan ini, nggak boleh seperti itu. Artinya kalau ada yang seperti itu, sama saja kita menghilangkan satu kebutuhan dasar seseorang, yaitu berkaitan dengan kebebasan. Sama dengan kita sebagai guru, upayakan kita tidak menghilangkan anak-anak bebas, sama-sama seperti sekarang kurikulum merdeka. Mereka merdeka tapi bersyarat, sehingga kita sebagai gurunya harus menyesuaikan, memerdekakan mereka tapi dengan cara yang benar atau dengan cara yang tepat. Bukan berarti merdeka mereka bebas mau ngapain aja, enggak, tapi tetap ada aturannya. Namun aturan itu kita buat sebisa mungkin untuk mereka tetap punya pilihan, mereka tetap bahagia dan mereka tetap senang dalam menjalani pembelajaran yang kita berikan. Kesenangan. Kebutuhan anak kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini umum Bapak Ibu ya. Kita nggak mungkin kerja terus, nggak mungkin belajar terus. Kita juga butuh healing, butuh liburan, sehingga kesenangan ini menjadi satu kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut Bunya. Ya, ada satu kasus Bapak Ibu di sini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah ini Bapak Ibu, Doni minta bekal sama temennya dan itu terus menerus dan dengan paksa. Kira-kira kenapa tuh Bapak Ibu? Gak punya uang. Lapar, betul. Kalau lapar berarti lebih ke arah kebutuhan apa tuh Pak Henry? Biologis. Kebutuhan bertahan hidup tadi. Yang pertama fisiologis, kalau dia nggak makan dia tetap lapar, dia nggak bisa ngapain, nggak bisa bertahan hidup. Apalagi kalau seandainya dia nggak makan sampai berminggu-minggu,
Ibu. Udah selesai jadinya. Itu. Atau bisa juga apalagi Bapak Ibu selain survival? Biasanya kalau anak SD itu kan lebih memancing untuk perhatian. Nah betul, jadi butuh kasih sayang ya Pak ya. Butuh kasih sayang, jadi dia pengen diperhatikan. Apakah itu diperhatikan oleh temannya? Apakah misalnya, oh kalau saya berbuat seperti ini teman saya akan ngadu nih ke guru saya, sehingga guru saya juga akan ngadu ke orang tua saya. Berarti nanti orang tua saya kalau perhatian akan memberikan bekal kepada saya. Misalnya kalau si Doni nggak pernah dikasih bekal sama orang tuanya. Atau bisa juga dia yang lainnya Bapak Ibu, misal contohnya kebebasan. Bisa juga bentuk kebebasan Bapak Ibu. Loh, kebebasan bentuk apa nih? Misalnya di rumah si Doni ini sama mamanya kalau berangkat ke sekolah bekalnya cuma nasi telur tiap hari. Nah dia merasa kenapa sih cuma dikasih bekal ini aja? Kenapa tidak berubah-ubah? Nah dia pengen punya kebebasan untuk memilih sehingga dia milih tuh makanan temannya itu. Lalu bisa juga tadi selain bertahan hidup, lalu kebebasan, lalu tadi ada dari Pak Komar yaitu perhatian. Ada juga yang berkaitan dengan kesenangan. Oh iya, kesenangan. Kalau kesenangan apa sih Bapak Ibu? Jadi misalnya nih Doni emang orangnya iseng. Kan anak kelas kita juga ada iseng Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau ngeliat temennya diisengin, terus sebel, marah, bete, dia seneng gitu. Oh itu hiburan buat dia. Nah itu salah satu juga termasuk bisa jadi alasan si Doni melakukan hal yang seperti ini. Ya, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Jadi dunia berkualitas ini istilah tidak nyata Bapak Ibu ya. Ini hanya ada dalam pikiran di mana kita merepresentasikan apa yang kita inginkan. Dan ini tidak luas, hanya tertentu. Misalnya, saya pengen mikirin Pak Komar aja deh hari ini. Nah, itu dunia berkualitas saya tuh. Saya pengennya sama Pak Komar ngapain ya? Oh, belajar ngaji misalnya. Oh, saya pengen sholat berjamaah nih. Jadi fokus pada beberapa hal tertentu. Kalau seandainya dunia nyata kan kita menjalaninya sangat luas. Banyak pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia nyata. Sedangkan kalau berkualitas hanya apa yang ada dalam pikiran kita dan apa yang kita inginkan saja. Nah di sini kenapa sih kita ataupun anak-anak membutuhkan yang namanya dunia berkualitas atau apa imajinasi dunia ya? Imajinasi berkualitasnya mereka. Nah di sini murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna. Jadi jangan sampai tuh ada hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang pokoknya nggak layak untuk dimasukkan ke dalam dunia berkualitas maupun dunia nyata sebenarnya. Nah di sini kita ingin mereka memasukkan hal-hal bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu tadi mulai dari Pak Unro, disiplin positif ya Pak ya, ada nilai kebajikan juga di sana. Lalu tadi kita ada pembuatan keyakinan, itu adalah upaya-upaya kita untuk membuat nilai-nilai yang baik itu tertanam sehingga mereka hilang tuh yang buruk-buruk yang tidak baik. Makanya nanti jalan hidup mereka pun akan lebih baik dan lebih memperhatikan keyakinan yang baik juga. Mungkin dari saya itu saja Bapak Ibu. Berikutnya akan disampaikan oleh Bu Nia berkaitan dengan restitusi. Silakan Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya. Karena saya paling bontot, mungkin udah krenyep-krenyep matanya ya. Saya mau yel-yelnya dong ya. SMA 6. School of Champion ya. Karena saya panggil sama pagi dulu deh ya. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Luar biasanya ke atas dulu deh ya, biar gerak sedikit gitu, biar nggak Luar tegang-tegang biasa. banget ya. Yes. Relax saja. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Undro, oleh Bu Mei. Ini berkaitan dengan kita sebagai seorang guru ya. Saya menyadari ketika saya mengikuti pelatihan ini,
seorang ini loh, ya. Saya akan bahas di 5 posisi kontrol. Apa saja kira-kira? Ya, yang pertama, ya ini Diana Gossen ya dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline. Nah, Bu Yati tahu kayaknya nih, ya, mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Tadi yang disampaikan Bu Mei, ruang-ruang kelas dulu, ya, yang terkecil dulu kita melihatnya. Oke, lanjut Bu Mei. Ya, berdasarkan teori kontrol ya dari William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ya, kira-kira ada bayangan nih Bapak Ibu ya. Kita tuh sebagai apa sih gitu loh. Saya juga di sini ternyata saya sebagai ini loh. Ya. Yang kedua, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, kira-kira seperti apa contohnya nih? Ya. Lanjut Bu Mei. Yang pertama, ya, posisi sebagai penghukum. Nah, langsung aja lah ya, saya contohkan. Ya, kamu lagi. Nah, kamu yang selalu salah, bikin salah terus. Nah, itu posisi penghukum. Ya, guru yang seperti ini biasanya pakai nadanya tuh nada keras. Ya, lanjut Bu Mei. Nah, ini, ya, suaranya tinggi. Lu lagi, telat lagi. Nah, saya pun pernah Bapak Ibu merasakan menjadi seorang penghukum. Ya. Jadi ternyata apa yang kita berikan ke murid-murid kita itu kurang tepat. Karena kita sebagai seorang penghukum, kita hukum dia. Ya, apa hasilnya nanti? Muridnya marah, dendam. Bunia nih. Ya, ngomel mulu kerjaannya. Saya udah mentor sama Bunia. Nah, mendendam. Ya, bersifatnya ya seperti anak kita lah. Kalau kita larang, dia pasti lebih agresif, malah lebih nakal. Nah, ini posisi yang pertama. Yang kedua, ada namanya pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini ibu-ibu guru ya, yang berhati lembut gitu, ya, bantuin ibu lah, tolong ibu lah, ibu bantu. Nah, kira-kira boleh enggak? Benar enggak? Ya, Bapak Ibu, benar aja sih. Cuman kita jadi merasa apa ya? Membuat murid itu merasa bersalah dengan apa yang kita sudah ucapkan. Ibu sangat kecewa loh sama kamu. Jangan kayak gitu. Ya, tolonglah Ibu. Ya, berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Nah, ini pembuat merasa bersalah. Ya, dengan ciri-ciri biasanya nadanya tuh memelas, halus, gitu Bapak Ibu ya. Terus hasilnya apa? Nah, murid akan merasa bersalah. Ya, bersalah telah mengecewakan kita. Oh iya ya, aduh gara-gara gue nih. Jangan gitu ya Nak, nanti ibu diomelin sama kepala sekolah. Wah, gara-gara gue nih Bunia diomelin. Nah, itu posisi kontrol yang kedua. Pernahkah kita seperti itu? Nah, kita yang menjawabnya ya. Saya juga, pernah juga ya. Ya, pernah ya Bu Yati ya. Nah, pernah. Yang ketiga, ada lagi teman. Nah, kita memang sebagai seorang guru harus dekat sama anak, ya, harus mengayomi, harus menuntun, harus merangkul anak. Nah, kita di posisi kontrol ini, yang ketiga ini sebagai teman posisinya. Ya, contohnya, ayo ingat, ibu kemarin bantuin kamu loh. Ya, udah kerjain. Ya, demi bapak, demi ibu. Nah, contohnya seperti itu. Oke, hasilnya apa? Contoh-contohnya apa? Suaranya ramah.
seperti kita sebagai teman. Saya pernah melakukan itu, ya. Saya pernah melakukan ini ke murid-murid saya. Hasilnya ternyata muridnya senang, akrab sama gurunya. Tapi ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Mereka mengandalkan kita, tergantung pada kita. Ada dunia inilah tenang cincai dunia mah. Nah, anak-anak berpikir seperti itu. Ya, berarti lagi-lagi kurang baik ternyata. Kita sebagai teman, ya teman dalam arti hal di suatu peristiwa ya, Bu Mei ya, Pak Undro ya. Ya, yang selanjutnya yang keempat ada pemantau. Tadi sudah disinggung sedikit nih sama Pak Undro. Kalau Bu Yati sebagai BK sebenarnya tidak hanya BK ya, semua guru. Makanya kenapa kami mengundang Bapak Ibu semua agar kita bisa tahu ya, kita harus apa nih ketika kita dapat kasus seperti ini, dapat masalah seperti ini ya. Pemantau itu jadi seperti kesiswaan. Peraturannya apa? Pakai sepatu putih, pakai, lepas. Sesuai peraturan. Celanamu, ya, Nabila, kaos kakimu warna apa? Putih Bu, kata Nabila. Hari Rabu pakainya warna hitam Bu, lepas. Ini sebagai pemantau. Saya sering sekali melakukan posisi seperti ini. Yang tadi dibilang Pak Undro, kesiswaan mengacu kepada peraturan ya Pak Undro, tapi sebenarnya kurang tepat. Contoh-contohnya tadi hasilnya kalau saya sebagai pemantau terus-terusan, murid memahami konsekuensi, iya, murid memahami konsekuensi aturan di sekolah, murid juga memahami, ya. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, ya. Murid tetap dibuat nyaman. Ternyata murid nyaman Bapak Ibu, ya, dengan harus tinggal, misalkan terlambat, ya, udah duduk di sini, gak usah masuk kelas. Ini banget ya, senang banget dia nggak ikut pelajaran, ya. Ini hasilnya. Lalu ada lagi yang terakhir, kelima ini posisi kontrol sebagai manajer. Yang kita tahu manajer ya bisa mengontrol semuanya, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contohnya apa? Tadi balik lagi ke Bu Mei, ada kaitannya dengan keyakinan. Apa yang kita yakini? Ya, contoh kasus deh. Ya, nanti saya akan ada tampilan video saya, ya, ketika anak-anak sedang olahraga, ternyata nggak sengaja kesenggol. Emosi anaknya, berantem, ya, berantem, akhirnya ntar marah-marahan dia. Ketika itu saya ambil, ya, saya tanyakan, apa keyakinanmu, ya, salahnya di mana, benar tidak apa yang dilakukanmu, terus baiknya seperti apa, kedepannya seperti apa. Oke, yang ini. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Tadi keyakinan kita apa? Ya, harus saling menghormati sesama teman misalkan. Ya, harus menghormati. Kalau ada senggolan sedikit, ditanyakan, didiskusikan, jangan langsung hantem aja. Ini tugas-tugas seorang manajer, ya, bukan juga seorang manajer yang memisahkan murid dari kelompoknya. Jangan ketika berantem, ya udah, ayo kita langsung bergaul. Setelah itu baru kita ambil anaknya, Bapak Ibu. Jangan di saat itu kita pisahkan, ketahuan sekali kalau anak ini bermasalah. Ya, lanjut Bu Mei. Ya, nih contohnya Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini ceritanya Adi ini terlambat. Ini contoh sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Tahu Pak, jam 7 kata Adi.
Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ditanya, bagaimana seharusnya? Keyakinannya seperti apa? Ya, saya bisa Pak menanyakan teman saya. Baik, itu bisa dilakukan, kata gurunya. Apa besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Enggak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ini contoh Bapak Ibu untuk kita seorang pendidik ya harus menjadi seorang manajer. Ya, kita tanyakan dulu. Nanti ada di segitiga restitusi. Harus apa dulu yang ditanyakan? Ya, nanti saya akan bahas itu. Oke, lanjut Bu Mei. Ya, nih segitiga restitusi berlanjut dari 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Apa saja nanti contohnya? Saya contohkan setelah ini. Validasi tindakan yang salah. Kenapa? Ya, kalian berantem kenapa? Ini Bu, ya Pak Komar nih nonjok Nabila duluan, saya bela ini. Nah, misalkan, ya. Lalu ditanyakan lagi sama gurunya, perbuatan kamu apakah benar? Ya, walaupun si A meledek kamu hantam, kamu tonjok. Tidak Bu, sebaiknya seperti apa? Contohnya seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan, ya menanyakan keyakinanmu, ya. Keyakinanmu apa yang tadi? Iya harus saling menghargai sesama teman. Dan sebaiknya seperti apa? Tidak saling pukul Bu. Ya anak-anak biasanya jawabnya seperti itu. Nah kita semua memiliki motivasi tadi. Nah ini Bapak Ibu, kenapa dibilang segitiga restitusi yang tadi? Yang pertama, apabila ada ya murid-murid kita mempunyai kasus, ya contohnya apa sih Bapak Ibu yang sering deh? Apa nih? Mohon izin Bapak Ibu, apa ya yang sering? Bu Seli, apa ya yang sering ya Bu Yanti? Kasus-kasus tidak mengerjakan tugas, bully, bully misalkan, ya bullying. Pertama kita panggil dulu ya Pak Komar ya, anaknya, ya kita panggil. Siapa nih? Kita cari tahu dulu siapa nih yang bullying. Kita validasi tindakan yang salah. Misalkan memang benar nih, ya si A membuli, divalidasi. Ya, kamu ditanya, kita tanya, kamu tentu punya, ya alasan mengapa melakukan bullying, misalkan, ya atau yang tadi deh contohnya Doni, ya Doni, ya yang merebut makanan teman. Kamu tahu, ya saya yakin kamu punya alasan. Kenapa kamu ambil makanan temenmu? Gak Bu, saya senang aja. Nah, kalau jawabannya gitu, kita jawabnya gimana tuh Bapak Ibu? Gimana kira-kira? Itu adalah kita bisa bilang, ya mungkin itu karakter kamu yang suka kesenangan dalam kesusahan temanmu. Nah, lalu ditanyakan, ya, sorry tadi pertama menstabilkan identitas ya, Bu Mei, udah kelewat, sorry Bu Bapak Ibu maaf. Ya, menstabilkan identitas dulu, ditanyakan dulu, ya, ditanyakan dulu. Saya ulang berarti, Doni benar, Doni yang suka ngambil-ngambil makanan temannya, ya, ya apa namanya? Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya pertama ditanyakan itu dulu, ya. Iya Bu, ya setiap orang memang melakukan kesalahan, memang pernah, ya sering melakukan kesalahan. Tapi kenapa Doni melakukan seperti itu, misalkan, ya. Nah, nih kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa juga kita pakai bahasa itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi kenapa Doni melakukan? Kita bisa. Lalu baru validasi tindakan yang salah. Kenapa Doni?
Ya, kamu punya alasannya. Apa alasannya? Alasannya ya Bu iseng. Ya. Aku nggak ada makanan seperti itu. Nggak ada Bu makanannya seperti itu. Gimana tuh jawabannya? Beli. Ya. Beli. Ya, mungkin Doni belum pernah makan. Tapi apakah tindakan Doni itu dibenarkan? Apakah tindakan Doni itu bisa juga langsung kena menanyakan keyakinan, ya, sesuai dengan keyakinan Doni? Tidak Bu. Terus seperti apa dong? Keyakinannya seperti apa? Ya makan makanan sendiri Bu. Ya besok-besoknya, ke depannya, baiknya Doni seperti apa jadinya? Ya udah, apa jawabnya Pak Omar kalau dia bilang ya, iya Bu. Besok-besok saya nggak akan buat lagi. Udah, ya. Jadi Bu Yati, Bu Seli, ya, mungkin BK sudah menjalankan ini. Ya, saya sering sekali ke BK, jadi sering banget ya guru BK sudah menjalankan segitiga restitusi seperti ini. Nah ini menstabilkan identitas ya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa ngomong seperti itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Ini yang pertama, contoh-contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Lalu, kadang juga kita atau saya juga suka bicara, Bapak Ibu, saya tidak pernah cari siapa yang salah, tapi kita cari solusi terbaiknya. Itu bisa kata-katanya, ya, kata-kata yang bisa kita ungkapkan ke anak sebagai seorang manajer. Lalu selanjutnya Bu Mei, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, ya, Doni, ya. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk lagi, tapi kamu punya alasan melakukan seperti ini. Contohnya seperti itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu ini telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan berantem, berkelahi. Ini bahasa-bahasanya ya Bapak Ibu, hanya contohnya saja. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga tadi yang saya ungkapkan, ya. Nilai-nilai apa, nilai-nilai keyakinan apa yang kita percayakan, ya, yang kamu percaya Doni, ya, yang tadi ini Bu, ini disebutkan sama anak-anak. Oke, lanjut Bu, sudah ya. Ini ada contoh YouTube sebenarnya, cuman hanya sekilas saja Bapak Ibu. Ini di 10.5 ya, waktu jadi saya, karena kita ada aksi nyata, saya melakukan segitiga restitusinya bersama anak-anak kelas 10.5. Silakan Bu Meni. Idein. Tapi
membela diri itu haknya kalian. Ya. Yang kalau kalian marah juga itu haknya kalian. Tapi sesama kawan, sesama teman harusnya dibicarakan dulu kenapa masalahnya. Ya, untuk solusi Bintang mau mengganti, mau ya. Nah, berarti diganti bajunya Vero. Jangan sampai nanti Vero diomelin pulang ke rumah sama mamanya. Ya Vero, nah, Vero sudah ikhlas, nanti diganti bajunya sama Bianca. Oke? Nah, baikkan dulu. Nah ya, ntar main lagi bersama. Oke? Ya, silakan kembali ke kelas masing-masing ya. Ya, Bapak Ibu itu ada beberapa kasus satu ya. Ini gak usah lah, ntar kepanjangan ya. Kasus satunya tadi yang tadi saya katakan karena bermain terus ada gesekan antara murid 1 dan murid 2 ya. Di situ saya melakukan pemanggilan anak. Keyakinannya apa? Yang tadi, menghargai teman Bu harusnya. Ya, tadi saya langsung tanyakan solusinya apa yang saya tanyakan. Tapi harusnya ditanyakan dulu keyakinannya apa. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tadi ada Pak Unro, disiplin positif, motivasi, hukuman ya, serta Bu Mei keyakinan kelas, serta saya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu saya mau tanya nih ya, kita termasuk posisi yang seperti apa? Penghukumkah? Teman? Pemantau? Manajer? Ya, manajer. Ya, memang yang terakhir yang alangkah baiknya kita harusnya manajer. Iya, yang ideal itu memang seharusnya manajer. Tapi memang saya akui Bapak Ibu, saya itu lebih banyak di pemantau dan penghukum pastinya, benar ya? Betul. Iya, garis besarnya seperti itu ya Bapak Ibu, benar kan ya Bapak Ibu ya? Ya. Bapak Ibu mengalami seperti itu ya? Hukum anak udah, lu lagi. Apalagi udah capek ngajar, nih anak buat masalah. Tapi memang seharusnya kita bisa, kita juga belajar tuh Bapak Ibu mengontrol emosi. Ya, itu beda lagi nanti di modulnya. Ya, jangan disamakan kalau misalnya habis ngajar anak punya masalah langsung kita hukum. Seharusnya idealnya kita sebagai manajer, ya manajer menanyakan dulu, jangan langsung jelet aja. Ya, itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Undro ya, Pak Undro ya. Ya. Dipersilakan Pak Undro, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami minta feedback sekaligus juga nanti misalnya ada refleksi kegiatan kita seperti apa. Karena harapan kami ini tidak sekedar berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan, tetapi juga kita dapat melaksanakan di dalam KBM maupun di luar KBM. Apalagi materi saya tadi lebih kepada sekolah secara umum, walaupun saya mencontohkan di kelas misalnya kita menanamkan budaya positif dengan religius misalnya berdoa, kemudian disiplin dengan menertibkan pakaian yang tidak rapi, kemudian cinta kebersihan dengan mengecek setiap sudut kelas. Saya yakin kalau kita semua seperti itu, pertama membantu caraka, membantu piket di situ juga, sehingga sampah tidak terlalu banyak, anak tinggal ngepel saja. Itu sangat membantu. Dan itu sudah saya lakukan. Silakan Bapak Ibu. Pak Bowo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Unro, Bu Mai dan Bu Kurnia yang telah menyampaikan paparannya dalam kesempatan ini. Nah, saya
ingin menanyakan dan nanti akan menanggapi yang kedua. Yang pertama, saya tertarik dengan disiplin positif, materi disiplin positif, dan di situ tadi ada penjelasan tentang ada konsekuensi, ada distribusi ya. Nah, restitusi. Nah, itu yang saya tertarik sekali. Mengapa? Karena seringkali kita menemukan atau Bapak Ibu guru ini menemukan temuan-temuan anak melakukan sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu sudah diingatkan, sudah diberikan peringatan dan seterusnya. Namun kok diulang dalam kesempatan yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran agar peserta didik tersebut bisa melakukan distribusi atau kebaikan tersebut untuk diri sendiri tanpa harus diberitahukan lagi, diperingatkan lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin menanggapi cerita ya yang disampaikan oleh Bu Mei tadi, menarik sekali bagi saya dan itu patut untuk dibaca oleh guru. Kenapa demikian? Karena saya tadi melihat cerita itu ada kesamaannya dengan novel karya N. Hadini yang berjudul Pertemuan Dua Hati. Mirip sekali, persis mirip sekali. Kalau Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini itu ada Ibu Suci dan Waskito. Waskito itu anak nakal, suka memukul teman-temannya, anak SD kelas 2, dia suka iseng memukul teman-temannya, nendang tanaman pot yang dibuat oleh teman-teman ditendang. Berkat ketulusan, berkat kesabaran seorang Ibu Suci, siswa Waskito tadi yang anak yang nakal, anak yang suka membolos, atas bimbingan kesabaran Ibu Suci, akhirnya dia menjadi anak yang berubah dan pada akhirnya bisa naik kelas. Nah, semua guru bahkan kepala sekolah sendiri angkat tangan dengan perilaku Waskito, tapi dengan Bu Suci, kesabaran dan ketulusannya bisa merubah perilaku seorang anak Waskito yang nakal terhadap teman-temannya tadi, bisa berubah perilakunya menjadi baik. Nah, rupa-rupanya ada kemiripan. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebagai contoh seorang Ibu Ambar, Ibu Suci dalam mendidik, mengarahkan siswa didiknya ke arah yang menjadi lebih baik. Ya, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan disiplin positif ya. Lebih luas lagi adalah budaya positif, tapi yang lebih khusus Bu Mei ya, dengan cerita Waskito dan Ibu Suci. Nah, sebelum ke Bu Mei dan Bu Nia, Pak Bowo menceritakan tentang anak yang berulang-ulang begitu ya, sehingga sulit sekali untuk merubah dia. Karakter. Sementara dalam konsep restitusi itu muncul kesadaran pada diri mereka. Jadi awalnya dia mengakui kesalahannya, itu yang terpenting, karena selama ini kalau tidak tertangkap tangan itu anak susah untuk mengakui bahwa itu kesalahan dia. Tapi ketika muncul itu pengakuan bahwa dirinya itu adalah salah dan dia berjanji tidak akan mengakui lagi dan berkomitmen kepada diri dan teman-temannya, dia tidak akan mengulangi lagi. Pertanyaannya, bagaimana Pak ketika itu berulang-ulang? Nah, ini nyambung dengan cerita yang tadi Pak Bowo di novel itu. Ya, kita mampu nggak sih seperti Ibu Suci gitu ya, ketika menghadapi siswa yang udah ditegur kok masih lagi, ditegur kok masih lagi, yang itu ada pada diri Waskito. Nah, kita di sini berharap menjadi Ibu Suci yang mampu menanamkan restitusi kepada siswa tersebut bahwa itu salah dan dia tidak mengakui lagi, bahkan dia berikrar kepada teman-temannya, perbuatan saya salah dan saya tidak akan mengulangi lagi. Yuk teman-teman
teman-teman seperti tidak baik. Jadi itu Pak Bowo ya, penguatan dari saya. Bu Mei, Bu Nia. Ya, terima kasih Pak Bowo atas tanggapannya. Tadi betul Pak, memang saat kita menghadapi permasalahan pada anak, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih yang menjadi alasan, kebutuhan apa sih sebenarnya tidak terpenuhi sehingga anak ini melakukan kesalahan itu. Jadi memang kita harus telisik dulu masalahnya apa. Tadi berdasarkan 5 hal tadi apa yang ada dengan kebutuhan dasar, apakah dia secara kebutuhan untuk bertahan hidup, ataukah dia tadi memang hanya sebatas kesenangan, ataukah dia butuh perhatian, atau butuh kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir dan kesemangat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita saat tahu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia butuhkan, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Jadi jangan sampai, oh ternyata sebenarnya anak ini tuh butuh perhatian, tapi kita ngelihatnya cuma kayaknya ini anak emang iseng doang deh. Jadi salah nanti solusinya. Sehingga memang kita perlu tahu dan mendekatkan diri pada anak supaya nanti terbuka dengan kita sehingga memberitahukan apa yang sebenarnya jadi permasalahan dia. Jadi jangan sampai kita melihat masalah anak dari sisi kita saja, sedangkan yang melakukan dia, sehingga solusinya tidak tepat. Makanya tadi mungkin Bu Suci melakukan hal-hal yang memang yang terbaik yang bisa dilakukan, yaitu dengan mendekatkan diri pada waskito sampai pada akhirnya Bu Suci tahu permasalahannya apa sih sebenarnya terjadi pada waskito. Kalau tadi yang dari cerita Bu Amar dengan Doni, bisa 5 kebutuhan dasar itu semua bisa Pak, semua bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi maka dari itu kita tidak boleh menebak sendiri. Jadi kita harus tanya langsung ke anak yang bersangkutan sehingga solusi yang kita berikan tepat. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bowo, tanggapannya bagus sekali ya. Tadi sudah dikatakan sama Pak Undro serta Bu Mei. Memang yang pertama kita harus tahu kebutuhan anak, 5 kebutuhan dasarnya apa. Lalu kita ngadepinnya Bapak Ibu. Jadi kalau dari 5 posisi kontrol itu segitiga restitusinya kita harus jalankan, ya. Jangan yang tadi karena dia salah kita hanya hukum aja. Dia dendam, dia kesal, kita nggak tahu apa yang dia alami, apa yang dia butuhkan itu kita nggak tahu gitu. Makanya kenapa ditanya kebutuhannya dulu, nanti dicari solusinya. Terus kedepannya maunya seperti apa? Ditanyakan Bapak Ibu. Di segitiga restitusi itu ya, tadi yang menanyakan keyakinan. Terus mau kamu gimana? Baiknya ke depannya seperti apa menurutmu? Nah, ditanyakan keyakinannya dia. Oh saya maunya gini Pak. Saya maunya seperti ini. Nah itu kan kalau dia berbuat lagi, ditanyakan kembali. Kemarin kamu bilang keyakinanmu seperti ini. Kamu ulangi lagi. Harusnya seperti apa nih keyakinan yang benarnya? Ya, kita sudah tanyakan permasalahannya. Kok diulang lagi? Kamu punya keyakinan kemarin seperti ini. Ulang lagi. Oke, keyakinan yang baru deh. Kamu maunya seperti apa? Agar kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi. Mungkin itu Pak Bowo ya. Masukan untuk kita semua di sini, nggak hanya BK, nggak hanya kesiswaan, tapi semua guru. Ya, ayo, saya juga masih belajar, Bu Mei, Pak Undro masih belajar untuk 5 posisi kontrol ini. Jadi semoga kita bisa menjadi pendidik yang menjadi manajer, seorang posisi yang manajer yang bisa melakukan kalau ada kasus, ada masalah, kita bisa lakukan segitiga restitusi. Itu saja. Terima kasih Bu Undro. Ya, terima kasih Bu Mai, Bu Kurnia atas tanggapan, jawabannya, dan itulah Bapak Ibu yang kami dapatkan di dalam pendidikan ini yang masih cukup lama Pak Bowo perjalanannya. Ini baru modul 2.2 dan masih banyak lokalnya baru 2 kali. Kita ada 4 sampai kemungkinan Desember sampai jadi 14 Januari. Kalau di timeline sih Desember. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Undro, Bu Dia dan Bu Mei atas berbagi ilmu. Saya yakin ini bermanfaat buat kita semuanya. Tapi saya sedikit dimasukkan, mungkin alangkah baiknya kalau seandainya guru ini tahu semua sehingga kita bisa tahu kasus menangani bagaimana. Yang kedua,
yang kadang-kadang saya berpikir itu bagaimana mengurangi keterlibatan anak. Dengan kasus ini insya Allah bisa. Jadi ketika guru sudah memahami semuanya, mungkin bisa mengulangi. Ini dari dulu segitu lah segitu. Itu kan berarti kan nggak ada kemajuan. Yang mungkin seperti itu. Jadi ketika guru tahu mungkin bisa mengurangi paling tidak 3 orang lah, 2 orang. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kasus yang tadi sudah sampaikan kepada Mumbai maupun Bunia, iya, ini memang sering terjadi yang namanya anak ya, mereka berkumpul dalam berbeda karakter, sifat dan kebiasaan mereka. Tapi terkadang yang saya habis pikir itu bagaimana sih cara untuk menguasai kelas yang kadang-kadang ada anak yang lebih tenang, ya ini diganggu. Kita aja, ya. Kadang-kadang ada lagi yang sudah tenang, ada bikin bola. Ya seperti itulah memang kehidupan di kelas kadang-kadang pasti Bapak Ibu semua terjadi pernah lihat seperti itu. Nah itu saja yang saya sampaikan, minta untuk pencerahan sedikit mengenai bagaimana sih ya kelas itu biar kondusif dan efektif. Baik, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang refleksi ya, mengapresiasi kegiatan kami dan memberi saran untuk disampaikan juga ke semua guru agar mengetahui bagaimana sih restitusi itu bisa dilaksanakan di kelas, di sekolah, termasuk hukuman, kemudian konsekuensi. Insya Allah Pak Umar, kita nanti minta waktu ke Pak Kepala Sekolah, karena bagaimanapun juga ini harus ada izin dari Kepala Sekolah kalau semua guru. Tapi bisa aja sih sebetulnya di sela-sela acara apa gitu ya, apakah itu kegiatan briefing atau kegiatan rapat dinas, itu bisa kami masukkan inti-intinya saja. Tapi untuk hal lain terkait dengan nilai disiplin positif dan budaya positif, itu justru kita sudah melaksanakan dengan pertama kali kita merevisi visi sekolah. Itu bagian dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya ada tahu visi guru penggerak. Tapi ini tidak ada sesi berbagi ketika visi guru penggerak. Dan ketika visi guru penggerak itu juga berimbas ke visi sekolah. Nah makanya waktu di awal Pak Mul masuk ke sini, saya langsung berinisiatif untuk Pak kita revisi. Tertib pertama udah lama, yang kedua karena terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Maka lahirlah visi yang terbaru, yaitu sekolah unggul selaras dengan profil pelajar Pancasila. Sangat singkat, sangat simpel. Nah yang kedua, cara menguasai kelas memang tidak mudah. Nah, apalagi kita ngajarnya sampai 3 atau 4 kelas misalnya. Di jam 1, 2, 3, 4 mungkin bisa. Karena kita masih energi, kita masih nggak ada kejut. 2 jam terakhir udah mulai. Nah di sinilah barangkali berbagi saja dari kita semua di sini, karena tidak mudah. Tapi setidaknya yang tidak boleh berhenti adalah kita berpikir bagaimana supaya anak itu tertib. Kalau saya sih lebih kepada anak diminta untuk ke depan ketika bertanya, misalnya apa sih demokrasi? Mereka dapat satu persatu, kan lumayan tuh. Cukup 1 kata mereka menuliskan. Pertanyaannya, nak, apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata demokrasi? Atau misalnya Pak Komar, nak, apa yang ada di benak kamu ketika mendengar kata ibadah? Mereka nulis setengah absen, ada yang nulis sholat, ada yang nulis puasa, ada yang nulis sodako, ada yang nulis. Nah, ketika mereka sudah selesai setengah kelas ke depan menulis itu, kita tanya, kenapa sih kamu menulis sodako? Kenapa sih kamu menulis ibadah? Kenapa sih kamu menulis sholat? Itu digali potensi dia. Dan ketika masih ada waktu, minta ke yang lain untuk menambahkan pendapat si A tadi terkait dia dengan nulis ibadah. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi waktu selama 90 menit itu insya Allah terpenuhi dan kita nggak bosan.
Satu dua yang nyeleneh itu nama juga manusia ya. Nggak mungkin semua tertib, nggak mungkin juga. Kita akan stres gitu. Kita kalau berpikir dari 36 siswa ini semua tertib, enggak juga. Satu dua tetap ada yang nyeletuk, ada yang nyeleneh dan sebagainya gitu. Nah kalau seperti itu, atau juga ketika kita menjawab, ketika menuliskan soal tentang pengertian demokrasi, bukan dijawab oleh kalimat, bukan dijawab oleh tulisan, tapi dijawab oleh gambar. Silahkan nak gambar. Ketika saya tanya, nah apa pengertian hukum? Jangan jawab dengan kata-kata, jangan jawab dengan tulisan, jawab dengan gambar. Biarkan mereka menggambar bebas apa saja. Yang penting mereka bisa menjelaskan. Itu insya Allah anak akan semua merasa terlibat gitu. Nggak mungkin biarkan semua menggambar gitu. Kan kita bisa ada pembelajaran di berdiferensiasi. Kita di situ. Jadi anak akan menggambar dengan ada yang suka gambar ini, gambar mereka paham apa yang mereka tulis. Itu aja kalau saya sih begitu di kelas. Pak Komar ya, ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Komar. Mungkin sedikit saja. Tadi sebenarnya yang dijelaskan Pak Komar sudah sangat oke sekali. Mungkin di sini menambahkan, kalau memang betul kita di kelas ada yang 36 siswa, bahkan ada yang 40 yang di kelas 12 ya. Dan tidak mudah untuk mengontrol mereka. Pasti, tapi kita bisa dengan melakukan beberapa hal. Nah di sini tadi biasanya anak-anak nyeleneh ini sebenarnya nggak cuma 1-2 ya, kadang lebih gitu. Namun kita alangkah baiknya melakukan suatu hal yang meyakinkan mereka seperti itu. Makanya di sini kemarin saya membuat pembentukan keyakinan kelas di kelas saya, dan itu berkontribusi nggak cuma dari itu, bukan buatan saya gitu. Itu buatan saya, buatan anak-anak juga. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini itu benar-benar dari mereka sendiri. Nah, kita hanya mengarahkan. Nah, di situ memang jujur berdasarkan setelah ditempel pun jangan hanya sebatas tempel. Kalau cuma sebatas tempel, ya udah panjangan aja gitu ya Pak ya. Namun di sini kita bekerja sama dengan anak-anak, bahkan kalau perlu dengan guru pengajarnya yang masuk ke kelas itu kita koordinasi. Nanti kalau seandainya anak-anak melakukan suatu tindakan yang tidak tepat, coba diarahkan kepada keyakinan yang ada di depan seperti itu. Ayo anak-anak kembali lagi, keyakinannya apa nih? Kalau bukan menjelaskan harusnya bagaimana gitu. Jadi kontrolnya bukan cuma dari kita sebagai guru, tapi kontrolnya juga bisa dari teman-temannya. Kenapa? Karena itu buatnya bareng-bareng dan itu disepakati bersama sehingga mereka paham dengan apa yang mereka yakini seperti itu. Nanti kalau seandainya masih ada nilai juga, misalnya udah dikasih tahu keyakinannya apa, dibalik lagi ke keyakinan yang sudah disepakati di kelas, tapi ternyata masih ada yang ngeyel. Nanti bisa dengan menggunakan segitiga restitusi tadi Pak. Jadi tidak boleh langsung menghakimi anaknya di situ, tapi anaknya dibawa, dan itu pun tidak pas kejadian itu. Setelah bapak selesai ngajar, baru dengan baik-baik membawa anaknya keluar, dibicarakan berdasarkan segitiga restitusi tadi. Kira-kira ada apa, kenapa, apa yang kami yakini, harusnya bagaimana, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, udah jelas banget ya Pak Komar ya, ada gambaran. Contohnya saja di Bumi ya, di keyakinan kelas 10-2 nih. Mana? Nah ini. Nanti yang tadi dikatakan Bumi, jadi di kelas kita bikin keyakinan ini seperti kalau dulu tuh kontrak belajar ya. Kita tuh dulu punya kontrak belajar. Saya pernah melakukan itu. Tapi kan kalau kontrak belajar tuh aturan. Kamu nggak boleh datang 5 menit. Kalau di saya, kalau kamu lebih dari 10 menit push up 1 menitnya seperti itu. Itu namanya hukuman dan aturan ya, Bume ya. Nah kalau keyakinan kelas itu berbeda. Tadi sudah dikasih tahu tahapan-tahapannya sama Bume. Nanti contohnya seperti ini Pak Komar. Ya, mereka menuliskan nih, saling menghargai dan menghormati. Ya, di sini apa? Cakupannya luas. Ketika ada guru, ya keyakinan kelas kamu itu saling menghormati dan menghargai. Hargai dan hormati gurumu yang ada di depan. Kalau ada yang nyeleneh, coba keyakinan kelas yang nomor 4 apa tuh? Ya, saling menghargai dan menghormati. Ayo, kembali lagi keyakinan kelasnya. Bisa? Bisa. Yang tadi lagi, balik lagi ke kalau ada yang nyeleneh, ya udah kita ambilnya setelah kita mengajar. Jangan pas kita ngajar, sini kamu udah nih.
ikut saya ke BK. Itu sebagai posisi kontrol apa itu? Penghukum. Langsung menghukum ya Pak Henry ya. Ya harusnya ketika semuanya selesai, ayo Doni ikut Bapak sebentar. Baru di situ kita lakukan segitiga restitusinya. Kenapa Doni? Ya, ada masalah apa? Ini Bu, ini Pak, saya. Ya mungkin kamu ada masalah di rumah. Tapi apakah benar kamu seperti ini? Contohnya seperti itu ya Pak Komar ya. Keyakinanmu apa? Ini Pak. Ya. Solusi terbaiknya ke depannya seperti apa? Itu saja mungkin. Dan terima kasih Pak Komar. Ya insya Allah nanti ya Pak kita ada banyak materi yang akan kita bagikan, kita share. Insya Allah bermanfaat buat kita semua di sini. Terima kasih. Cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah secara sukarela atau terpaksa, insya Allah saya mulai sukarela. Ini dalam rangka saling berbagi Pak Henry ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah 1 jam lebih. 2 jam. Awalnya kami cukup ya 6 menit aja lah, tapi ternyata setelah berjalan yang mengenai itu saja responsnya juga positif lebih dari 20 menit. Syukur alhamdulillah ini sesuatu yang sangat memudahkan buat kami tentunya karena ini dinilai atau dinilai oleh aktif sehingga apa yang Bapak Ibu berikan itu